warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Giri Putra dari kelas 10 TKJ1, kelas standar industri di SMKN 1 Majalaya. Di video kali ini saya akan membahas modul kedua tentang dynamic routing. Langsung kita mulai. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasinya yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Jadi dynamic routing itu adalah metode router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing. Selanjutnya ada jenis berdasarkan area atau lingkup. Yang pertama ada IGP, Interior Gateway Protocol, untuk routing di dalam satu organisasi atau AS, Autonomous System. Contohnya ada RIP, ada EIGRP, ada OSPF, ada LSLS. Selanjutnya di sini ada EGP, Exterior Gateway Protocol, untuk routing antar organisasi atau antar AS. Contohnya BGP, Border Gateway Protocol. Di sini ada dynamic berdasarkan cara kerja. Yang pertama ada distance vector. Router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan rute terbaik. Di sini ada contohnya pakai RIP atau EIGRP. Selanjutnya ada link state. Router membangun peta jaringan sendiri, database topologi lengkap, lalu menghitung jalur menggunakan algoritma Dijkstra. Contohnya OSPF dan LSLS. Terakhir ada hybrid, kombinasi distance vector dan link state. Jadi hybrid itu kombinasi dari distance vector dan link state EIGRP. Selanjutnya ada komponen dynamic routing. Yang pertama ada neighbor, router lain yang bertukar informasi routing. Terus ada metrik, nilai untuk menentukan jalur terbaik. Bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Selanjutnya ada routing table. Tabel berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Terakhir ada algoritma, proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contoh Dijkstra, Bellman, Ford. Di sini ada pengertian dari EIGRP. EIGRP itu Enchanted Integrated Gateway Routing Protocol, adalah protokol dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco System untuk membantu router menentukan jalur terbaik dalam mengirimkan data di dalam satu jaringan AS, Autonomous System. EIGRP menggunakan algoritma dual, diffusing update algorithm, sehingga mampu menentukan rute tercepat dan tetap menjaga jaringan tetap stabil ketika terjadi perubahan topologi. Selanjutnya ada OSPF. OSPF itu Open Shortest Path First, adalah protokol dynamic routing yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam sebuah jaringan secara otomatis. OSPF menggunakan algoritma Shortest Path First atau algoritma Dijkstra untuk menghitung rute dan jalur terpendek dan paling efisien menuju jaringan tujuan. Terakhir ada BGP, Border Gateway Protocol, adalah protokol dynamic routing yang digunakan untuk bertukar informasi rute antar jaringan yang berbeda, Autonomous System. BGP menentukan jalur terbaik berdasarkan berbagai atribut routing sehingga sangat cocok digunakan pada jaringan berskala besar seperti jaringan penyedia layanan internet, ISP, dan internet. Selanjutnya saya akan implementasikan cara konfigurasi dynamic routing di Cisco. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi jaringan EIGRP terlebih dahulu. Pertama-tama kita tambahkan dua router dan juga 2 PC. Setelah menambahkan, kita langsung sambung menggunakan kabel.
Selanjutnya kita tambahkan dulu IP agar kita tidak lupa. Kita IP jalurnya kita pakai 10.10.10.0/30. IP di sini pakai 192.168.10.0/24. Di sini pakai 192.168.20.0/24. Pertama kita langsung konfigurasi dulu dua routernya. Kita kasih CLI, enable konfigurasi terminal, langsung ke interface range gigabyte 0 sampai 1, langsung no shutdown untuk mengaktifkan portnya. Setelah aktif, kita langsung berikan IP ke setiap port gigabyte-nya. Kita langsung ketik IP address 192.168.10.1. Langsung tambah subnet mask. Selanjutnya ke port yang gigabyte 1, IP address 10.10.10.1 255.255.252 karena prefixnya 30. Ini IP jalur. Langsung kita lakukan juga pada router yang satunya lagi. Konfigurasi terminal, interface range, IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Di sini kita masukkan IP jalurnya juga karena ini IP jalur yang sebelahnya lagi, berarti kita pakai 10.10.10.2. Di sini titik 255.255.255.252. Enter. Nah, di sini kedua routernya udah kita kasih IP. Nah, sebelumnya kita langsung kasih IP dulu di PC-nya. 168.10.2 berarti. Setelah ini kita langsung konfigurasi routernya. Kita kembali ke CLI, kita exit dulu, langsung ketik router, spasi, langsung kita kasih tanda tanya. Nah, di sini ada beberapa pilihan BGP, IJRP, OSPF, dan RIP. Karena pertama-tama kita bakal membuat IJRP, kita langsung ketik IJRP. Setelah itu tanda tanya lagi. Nah, di sini ada autonomous system number atau bisa dibilang grupnya. Kedua router harus memiliki grup yang sama agar kita nanti bisa terhubung. Kita langsung ketik aja misal 1. Setelah itu kita langsung kasih IP network, langsung 192.168.10.10 berarti. Langsung tambahkan subnet mask. Lalu kita kasih alamat jalannya. 255.255.252. Sesudah ini kita langsung lakuin lagi di router yang satunya. Exit router, langsung IJRP 1.
samakan dengan router yang tadi grupnya 192.168.20.0. Prefixnya 24. Langsung kita kasih IP jalurnya. Nah, di sini udah ada pemberitahuan 25 change IP AJRP 1 Negbor 10.10.10.1 gigabit internet 1. Berarti ini udah berhasil. Kita coba cek dulu. Do show IP route. Di sini udah ada di D. D itu dynamic ya. D berarti AJRP, bukan dynamic, sorry. AJRP. Di sini udah ada. Kita langsung aja coba kirimin data dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini awal-awal pasti pilot. Setelah itu kita refresh, langsung successful. Kita udah berhasil konfigurasi router AJRP. Nih, ini udah successful. Kita lanjutkan ke konfigurasi yang selanjutnya. Di sini kita akan lanjut ke konfigurasi dynamic routing yang kedua menggunakan OSPF. Kita langsung tambahkan 2 router lagi dan juga 2 PC. Kita langsung ke router CLI, kita langsung hidupkan dulu portnya. Setelah itu kita bisa masukkan IP address-nya. Oke, di sini kita tambahkan dulu IP biar kita nggak lupa. IP-nya kita pakai sama kayak yang tadi aja. Alamat jalurnya kita samain aja. Kita langsung lakuin lagi ke router yang satunya. Sorry, pakai range masuk down. Kita kasih lagi IP. Oke, 2 router udah dikasih IP. Kita kasih IP dulu ke setiap PC-nya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke konfigurasinya. Router. Di sini kita bakal langsung coba yang OSPF, Open Shortest Path First. Terus kita ketik OSPF.
Di sini sama seperti tadi, tapi di sini beda nama. Di sini namanya proses ID. Nah, kalau OSPF ini walaupun tidak sama ini bakal tetap bisa terhubung. Misal yang di sini kita kasih 10. Setelah itu kita masukin networknya 10.10.10.0. Nah, yang berbeda itu ketika masukin subnet masknya kan ini. Tapi harus dikurang. Jadi maksimal dari subnet mask itu 255.255.255.255 dikurang sama subnet mask yang IP jalur tadi 255.255.255.252. Hasilnya jadi 0.0.0.3. Setelah itu langsung kita kasih area. Sorry, kita kasih tandanya dulu. Nah, di sini ada area. Misal areanya kita kasih 0 aja. Lanjut ke IP networknya. No. Untuk subnet masknya juga sama. Nah, di sini kan 255.255.255.0 karena prefiks 24. Nah, di sini kebalikannya. Kita pakai 0.0.0.255. 0.0.0.255. Areanya 0. Oke, di sini udah. Kita langsung coba di router yang satunya lagi. Router OSPF. Nah, di sini proses ID-nya misalnya 20. Kita langsung kasih network lagi. 10.10.10.10.0. Ininya sama. 3. Area kita 0 lagi. Kita masukin lagi IP networknya. Ini sama. Titik 255. Nah, di sini juga nih udah ada, berarti loading down, berarti ini udah berhasil. Kita selesaikan dulu. Nah, area 0. Nah, ini udah. Di sini ada proses 20 NBR, terus ada alamat IP, from loading to full loading down. Berarti ini udah. Kita bisa cek. Di sini juga kita udah selesaikan tadi. Soalnya tadi itu kepotong sama ini. Kita cek. So IP root. Nah, di sini udah ada O. O itu berarti OSPF. OSPF-nya. Kita bisa langsung coba aja kirim data. Kita coba kirim data. Seperti biasa, pertama itu pilot, langsung kita refresh. Nah, successful. Kita udah berhasil konfigurasi OSPF. Oke, di sini kita udah selesai. Kita lanjut konfigurasi BGP. Oke, di sini kita ada di konfigurasi yang terakhir, yaitu konfigurasi BGP. Pertama-tama kita tambahkan 2 router. Lalu tambahkan juga 2 PC. Kita sambungkan. Setelah itu kita kasih dulu IP 192.168.10.0 124 192.168.20.024 IP jalurnya /30. Nah, di sini ada S22, yang ini 23. Oke, kita langsung aktifkan port dan kita masukin
masukin juga IP address-nya. Interface range 0 sampai 1. No shoot pertama. Langsung interface 0, kita kasih IP 168.20.1 no enter. Interface IP address 255.10.10.10.2 langsung kita tambahkan dulu IP di PC-nya agar setelah kita selesai kita bisa langsung kirim data untuk cek. Oke. Nah, udah. Kita langsung exit. Oke, kita lanjut router BGP. Nah, di sini ada AS atau Autonomous System. Di router 0 kita pakai, di sini ada 22. Enter. Setelah itu kita tanda tangan. Di sini ada neighbor. Neighbor itu alamat router tetangga atau alamat router yang dekat. Kita ketik neighbor 10.10.10.2 berarti. Nah, di sini remote as 23 berarti karena router yang sebelah. Setelah itu baru kita masukkan network 8.10.0 255.255. Di sini kita mas 255.255.255.0. Di sini network 192.168. Ini 10.10.10.0 mas 255.255.0 252. Nah, oke. Exit sama ini BGP 23. Kita naik bor 10.10.10.1 remote as 23 22 berarti. Oke. Nah, di sini udah ada keterangan. Berarti ini udah. Kita langsung network 192.168.20.0 mas 255.255.0. Di sini IP jalurnya mas 255.255.255.252 ya. Nah, kalau udah gini berarti kita udah berhasil konfigurasi. Langsung kita cek dulu do show IP route. Nah, di sini udah ada BGP, di sini udah ada. Kita langsung coba kirim data dari PC 0 ke PC 1. In progress, ini file, kita refresh, successful. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 0 successful. Di sini kita udah berhasil konfigurasi dynamic routing. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih dalam proses
pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.